Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita kepada siaran TV NU Medan yang kali ini yang akan membahas tentang menghiasi diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini kita sudah menghadirkan narasumber kita, al-ustadz kita, kiai kita, itu Dr. Irwansyah MH selaku Ustadz Gondang di Sumatera Utara. Kalau di Kota Medan sudah biasa, bahkan insya Allah bakalan menjadi nasional juga. Amin, amin. Dan kepada Al-Ustadz kami persilahkan untuk memberikan tausiah kepada pemirsa kita dimanapun berada, terkhusus di TVNU Medan. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal-'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi uswatun hasanah. Amma ba'd. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhasnahum bima kanu yakzibun. Wa qallahu ta'ala fi ayatin ukhra walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Shadaqallahul 'adzim. Pemirsa TV NU dimanapun berada, mari sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah sangat murka bagi hambanya yang tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah, sebagaimana Allah menegur kita dalam Al-Quran dalam surah Ar-Rahman yang diulang oleh Allah sebanyak 31 kali. Allah katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang masih kau dustakan dari nikmat yang Allah berikan. Semoga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Salawat dan salam mari sama kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa TV NU Medan dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita berada di bulan suci Ramadan. Ramadan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Bagaimana kita memahami makna kehidupan ini agar kehidupan ini senantiasa berada di jalan Allah dan Allah senantiasa memberikan rahman dan rahimnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf 96. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhasnahum bima kanu yakzibun. Seandainya, kata Allah, penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang Allah akan berikan kepada kita semua? Barakatin minas sama'i wal ardh. Allah akan berikan keberkahan yang Allah akan datangkan, yang Allah akan turunkan dari langit dan dari bumi. Allah akan berikan keberkahan itu kepada kita dengan catatan yang Allah katakan amanu wa taqaw, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah. Orang-orang yang beriman akan senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala ia tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Dalam hal ini kalau kita melihat ya
dan kita menggambarkan dan kita pahamin begini. Perintah Allah yang wajib itu salah satunya adalah melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu yang Allah wajibkan. Lihat, ibadah yang Allah wajibkan, sholat yang Allah wajibkan itu sebelum Allah perintahkan, Allah beritahu dulu. Allah ingatkan dulu dengan apa? Dengan azan. Lihat kalimat azan itu, lihat seruan azan itu, lihat makna azan itu. Allah mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad itu utusan Allah. Allah perkenalkan dirinya sebagai penguasa dengan kemahaagungannya, dengan kemaharahimannya, dengan kebesarannya. Allah perkenalkan itu, Allah beritahukan kepada kita semua. Agar apa? Agar kita mengetahui Allah itu adalah Tuhan kita. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian Allah baru perintahkan dengan kalimat hayya ala sholat. Maka sholatlah kamu, laksanakan perintahku. Kau laksanakan apa yang aku perintahkan. Dan ini merupakan kewajibanmu kepadaku, kata Allah. Maka tatkala kita melaksanakan perintah Allah itu, maka Allah akan memberikan yang namanya dengan seruan, dengan panggilan yang Allah akan berikan hayya alal falah. Allah akan berikan kemenangan bagi kita. Allah akan berikan keberkahan kepada kita semua. Allah akan berikan kebahagiaan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat dengan apa yang Allah perintahkan. Ini yang harus kita pahami bersama. Atas apa yang Allah perintahkan dalam ayat ini, barang siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Allah akan berikan mutmainnah, ketenangan batin, ketenangan hidup, keberkahan hidup Allah akan berikan kepada kita. Dan seluruh kemuliaan-kemuliaan Allah akan berikan kepada kita. Tapi di sambungan ayat ini Allah katakan begini, walakin kazzabu fa'akhosnahum bima kanu yakzibun. Akan tetapi manusia itu tidak mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu masih senantiasa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan untuk berpuasa, mereka tidak mau berpuasa. Allah perintahkan mereka untuk melaksanakan sholat yang Allah wajibkan, mereka tidak mau melaksanakan perintah melaksanakan sholat. Allah perintahkan untuk membayar zakat, tapi mereka tidak melaksanakan bayar zakat. Inilah orang-orang yang ingkar. Maka orang-orang yang ingkar itu Allah akan ambil keberkahan apapun yang ia miliki. Apapun yang dia miliki, apapun yang ia punyai, Allah ambil keberkahan itu. Tidak akan Allah berikan sebagaimana Allah berikan kepada orang-orang yang beriman keberkahan dalam kehidupan, kebahagiaan. Nikmat-nikmat Allah yang senantiasa mengalir. Wa may yattaqillaha yaj'allahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan datangkan rezeki yang tak terduga dari mana-mana kepada orang-orang yang beriman. Tapi orang-orang yang ingkar kepada Allah, Allah ambil keberkahannya. Walaupun yang hari ini pemirsa TV NU Kota Medan dimanapun berada, walaupun pada hari ini mereka memiliki segala sesuatu apapun yang mereka punyai yang sifatnya materi, tapi Allah ambil keberkahan itu, Allah tarik keberkahan itu. Kenapa? Karena keingkarannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV NU Kota Medan dimanapun berada, inilah yang harus kita pahamin. Allah ingatkan kita, Allah beritahukan kita, bagi orang-orang yang melaksanakan perintah Allah, maka mereka akan diberikan keberkahan dalam kehidupannya. Bagi orang-orang yang tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah, Allah tarik keberkahannya, Allah laknat kehidupannya. Dan Allah tidak memberikan kebahagiaan,
ketenangan batin anak-anak yang soleh dan soleha, dan malapetaka Allah akan berikan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan itu, Allah juga mengingatkan kita untuk memotivasi kita dalam beriman, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memotivasi kepada kita semua agar kita termotivasi untuk melakukan perintah-perintah Allah, melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi pada hari ini kita memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan maghfirah, keberkahan, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Di ayat yang lain juga Allah katakan begini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 82, Allah katakan, "Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, orang-orang yang beriman, kata Allah, adalah orang-orang yang akan Allah selamatkan kehidupan dunianya, yang akan Allah selamatkan kehidupan akhiratnya. Allah menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, menunjukkan ini adalah panggilan yang khusus. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, ada beberapa panggilan yang Allah panggil dalam Al-Quran. Ada panggilan ya Bani Adam, wahai keturunan Bani Adam, anak-anak Adam. Dan perintahnya pun umum kalau kita lihat. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Dan perintah yang diperintahkan dengan panggilan itu sifatnya umum. Nanti ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, maka perintahnya itu khusus. Ada lagi panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini bagi mereka-mereka yang dipanggil oleh Allah untuk kembali kepada Allah, wahai jiwa raga yang tenang, kembali kepada Allah. Maka dua panggilan yang terakhir tadi, ya ayyuhalladzina amanu, adalah panggilan untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah adalah panggilan orang-orang yang akan dijemput kehidupan dunianya untuk kembali kepada Allah. Maka orang-orang yang beriman itu senantiasa beramal soleh. Jadi apa yang ia dapatkan, apa yang dia punyain, dia gunakan itu untuk beribadah kepada Allah, kepentingan agama Allah, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dengan hartanya, dengan jiwanya. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, dan berjihad di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya. Dan itulah yang terbaik kalau kita mengetahui. Pemirsa TPNU Kota Medan dimanapun berada. Jadi Allah memotivasi kita untuk senantiasa walladzina amanu, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa yang Allah akan berikan? Ulaika ashabul jannah. Mereka itu akan menjadi penghuni surganya Allah. Bukan hanya menjadi penghuni surganya Allah, hum fiha khalidun, kekal di dalamnya. Dan ini salah satu ayat yang memotivasi kita untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan di muka bumi Allah ini, terus senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah, kemudian kalau kita lihat di ayat yang lain, dalam surah Al-A'raf 36, Allah katakan begini. Kalau yang tadi itu Allah ceritakan bagi orang-orang yang beriman, dan ini Allah ceritakan bagi orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah. Walladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabul jannah hum ulaika ashabun nar. Saya ulang. Hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang-orang
yang telah disampaikan, kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia dustakan kebenaran itu, dia dustakan ayat-ayat itu, ulaika ashabun nar, kata Allah. Mereka itu akan menjadi penghuni nerakanya Allah, hum fiha khalidun, dan kekal di dalamnya. Jadi momen bulan puasa yang penuh dengan keagungan ini, kita jadikan bulan ini adalah bulan yang senantiasa kita gunakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Baik di siang harinya kita berpuasa, baik di malamnya kita berpuasa. Karena Rasul menjelaskan kepada kita semua dalam terkait dengan bulan suci Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan rasa keimanan, keikhlasan, dia berpuasa di siang harinya, dia menahan hal-hal yang membatalkan puasa, dia menahan hal-hal yang merusak pahala puasa, dan dia melaksanakan puasa itu dengan dasar iman kepada Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul, Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Ini puasa. Malamnya kita diperintahkan untuk beribadah. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah di malam harinya, qiyamul lail, salat tarawih, salat tahajud, dan amal-amal yang lainnya yang kita laksanakan di malam bulan suci Ramadan dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Jadi puasa di siang hari, beramal dengan sholat, dengan berbagai ibadah yang lainnya di malam hari, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Inilah keagungan yang sesungguhnya di bulan suci Ramadan ini, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Berbahagia kita datangnya bulan suci Ramadan, mempersiapkan diri kita dengan senantiasa menghiasi diri kita dengan berbagai amal-amal kebaikan, dan di bulan puasa ini kita menjadi hamba-hamba Allah yang Allah akan berikan ampunan atas segala dosa-dosanya. Ya Ramadan, ya Ramadan, ilaika bil qusron. Bahagia kita, senang kita, karena Allah telah mengabulkan doa-doa kita. Doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Allah telah mengabulkan doa kita. Allah akan umur kita di bulan Rajab. Dan insya Allah kita mendapatkan kemuliaan Rajab dengan banyak kita beramal kebaikan, melaksanakan amalan-amalan sunnah. Allah pertemukan kita di bulan Rajab, kemudian Allah pertemukan kita di bulan Sa'ban. Dan alhamdulillah, wa ballighna Ramadan, Allah pertemukan kita di bulan suci Ramadan. Pemirsa TVNU Kota Medan dimanapun berada, Allah senantiasa mengingatkan kepada kita semua agar kita memahami bahwasanya kita ini adalah hamba Allah yang dhaif, hamba Allah yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan apapun, yang tidak memiliki segala sesuatu apapun kecuali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehidupan, yang mana kehidupan ini akan berakhir. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Allah berikan kita hidup di muka bumi Allah ini untuk mempersiapkan amal ibadah kita.
Allah berikan kesempatan kepada kita untuk hidup di muka bumi Allah ini untuk melaksanakan perintah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Allah ciptakan yang namanya jin dan manusia. Kita, manusia dimanapun berada, tidak Allah ciptakan kecuali illa liya'budun. Kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melarang kita mati, meninggalkan kehidupan dunia ini, kecuali mati dalam kondisi yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dan jangan sekali-kali kau mati selain mati dalam kondisi yang beriman. Pemirsa TV One, TVNU Kota Medan dimanapun berada. Ini pengantar tausiah kita. Semoga nanti kita bisa berdialog dari apa yang sudah disampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Kiai Ustadz kami yang sudah memberikan yang sangat luar biasa di hadapan kita bersama pemirsa TVNU Medan dimanapun berada. Kali ini kita akan menanyakan tentang apa yang disampaikan Al-Ustadz kita tadi, ada keberkahan dalam hidup ini. Jadi keberkahan itu, Ustadz, apa yang harus kita siapkan dalam diri kita itu supaya dapat keberkahan apalagi di bulan Ramadan ini? Baik, Allah akan memberikan rahman dan rahimnya kepada kita. Allah akan memberikan keberkahan yang Allah akan datangkan dari langit dan dari bumi. Allah akan berikan kepada kita. Apa syaratnya? Apa yang harus kita lakukan? Allah perintahkan amanu wa taqau. Berimanlah kamu, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan engkau ingkar terhadap apa yang Allah perintahkan kepada kita. Jadi mendapatkan keberkahan itu, mendapatkan ridhonya Allah, kasih sayangnya Allah, Allah akan berikan itu kalau kita patuh dan tunduk terhadap perintah Allah. Hari ini kita melaksanakan puasa, ini kan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya orang-orang yang beriman, kuperintahkan, kuwajibkan kepadamu, laksanakan puasa. Dan puasa ini telah kuwajibkan sebelum kamu. Agar apa? Agar engkau mendapatkan keberkahan, agar engkau mendapatkan ketakwaan. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mendapatkan level tertinggi, derajat tertinggi. Manusia yang Allah akan tinggikan derajatnya tinggi di hadapan Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi kita, apapun yang kita lakukan, perbuatan apapun yang kita lakukan, ibadah-ibadah kita, menjadi orang yang beriman dan masuk ke level orang-orang yang bertakwa. Ya, sangat luar biasa pada pemirsa TVNU Medan dimanapun berada. Ini tausiah yang sangat luar biasa kepada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Al-Ustadz kita ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terakhir, Pak Ustadz, Kiai kami untuk closing statement. Baik, pemirsa TVNU Kota Medan dimanapun berada, Allah berikan kesempatan kita hidup di muka bumi Allah ini. Dan kesempatan hidup di muka bumi Allah ini punya batasan. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yasta'iruna sa'ah wa la yastaqdimun. Yang setiap namanya manusia punya batasan umur. Tatkala maut datang, tidak akan bisa dihentikan, ditunda. Maka Allah akan ambil kehidupan kita. Allah berikan kesempatan kita
untuk bisa memasukin bulan suci Ramadan dan kita berpuasa di bulan suci Ramadan dan kita melaksanakan sholat di malam Ramadan, ini jangan kita sia-siakan. Kata Rasul, Ramadan itu adalah bulan umatku. Jadi bulan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah, bulan yang penuh dengan maghfirahnya Allah, ampunan Allah, itqum minan nar. Terbebasnya kita di azab api neraka jahanam ya Allah. Ambil itu. Jangan kita menjadi manusia yang merugi. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa ketemu dan melaksanakan puasa, tapi kita tidak melaksanakan ibadah puasa. Allah lipat gandakan pahala di bulan suci Ramadan ini berlipat-lipat, tapi kita tidak mengambil itu, tidak termotivasi kita untuk mengambil kebaikan-kebaikan, fadilah-fadilah, amal-amal yang Allah jelaskan, yang Rasul sampaikan, jelaskan kepada kita, agar hidup kita ini bermakna, agar hidup kita ini penuh dengan perbuatan-perbuatan yang senantiasa mengantarkan kita menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah ingatkan, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, kata Allah, Allah melibatkan makhluknya, waktu. Bahwasanya manusia itu nyata, benar-benar dalam kondisi yang merugi. Karena kalau kita lihat tafsir Al-Misbah wal Asri itu dipahami, dijelaskan oleh Quraisy Shihab, kehidupan manusia itu antara waktu asar ke waktu maghrib. Sangat singkat sekali. Maka merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya untuk berbuat kebaikan, beramal soleh, menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Itu pengecualian kata Allah, agar kita tak merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Memberikan nasihat, ini yang hak, ini yang batil, dan memberikan sabar tatkala kita ditimpa musibah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa Ustaz sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih Kiai yang sudah memberikan tausiahnya di TV NU Medan dimanapun berada. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz kita, apa yang disampaikan Kiai kita hari ini bisa kita amalkan dan bisa kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.